Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 13 ya, di bulan 6 2024 guys. Dan seperti biasa, kita mulai aja ya untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Ada penurunan di 0,91% ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index di poin 58 ada penurunan ya dari terakhir kali kita bikin video kemarin di area netral untuk sekarang guys, yang mengindikasikan ya bahwa ada penurunan untuk transaksi yang terjadi pada ekosistem di Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, semua itu adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini, bisa dibilang setelah pengumuman ya untuk rapat FOMC semalam, memang ada sedikit pergerakan harga yang cukup volatile, dimana kemarin sempat mencoba retest lagi ya di harga 70.000, tapi terjadi koreksi untuk hari ini. Nanti kita coba lihat untuk lebih jelasnya ya di grafiknya. Dan perubahannya hanya di 0,1% aja ya. Begitu juga untuk Ethereum juga turun di 1,13%, BNB di 1,2%, Solana ini perubahannya juga bisa dibilang tidak terlalu signifikan guys untuk hari ini di 0,8%. Dan kalau kita lihat ya, memang cukup bervariasi untuk pergerakan dari altcoin ya, tapi perubahannya masih mengikuti ya untuk pergerakan dari Bitcoin guys. Meskipun kemarin sedikit ada pergerakan harga yang cukup liar ya. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini untuk time frame daily-nya kemarin ya pada waktu menjelang untuk pengumuman FOMC ya untuk kelanjutan bagaimana Federal Reserve mengambil keputusan ya untuk suku bunganya, apakah mengambil keputusan untuk menaikkan atau justru akan menurunkan atau justru tetap pada pendirian sebelumnya. Dan itu sedikit membuat market agak khawatir dan ternyata keputusannya tetap ya, dan itu membuat harga Bitcoin sempat naik lagi dan mencoba retest di harga $70.000, tapi tidak bisa mempertahankan harganya sehingga close candle di bawah MA20 untuk time frame daily-nya dan mengindikasikan adanya sedikit tekanan jual guys ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk di sekitaran harga $66 dan juga $67.000 ya, ini menjadi titik yang masih bisa dibilang sebagai titik yang cukup kuat untuk bisa dipertahankan dari Bitcoin ini. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya market juga tidak terlalu khawatir ya dengan perubahan ataupun beberapa informasi yang berkembang saat ini, karena antusiasme dari Bitcoin ya, khususnya untuk ETF ini masih sangat kuat guys ya. Dan untuk beberapa hari kemudian nanti kita akan coba pantau bareng-bareng ya, kira-kira apakah Bitcoin ini akan kembali naik lagi setelah adanya kekhawatiran di market ya untuk suku bunga dari The Fed kemarin guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa ya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik. Yang pertama tentu saja ya berhubungan dengan meeting The Fed kemarin yang menghasilkan keputusan ya bahwa untuk suku bunga tidak berubah dan adanya indikasi untuk pemangkasan suku bunga di masa depan. Dan ini sudah dibahas ya. Ini cukup menarik tentu saja. Dan keputusan ini mencerminkan pendekatan dari The Fed ya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dengan mempertahankan suku bunga saat ini, maka The Fed ini bertujuan untuk mendukung perekonomian sambil tetap siap untuk menurunkan suku bunga di kemudian hari jika inflasi terus menurun guys. Untuk pertemuan ke-7 berturut-turut ya, FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah dalam kisaran 5,25% hingga 5,50% ya. Dan suku bunga ini yang mempengaruhi biaya pinjaman untuk konsumen dan bisnis tetap pada tingkat tinggi ini sejak Juli 2023 karena The Fed berjuang untuk mengendalikan inflasi yang tinggi secara konsisten. Dan dalam pernyataannya ya, The Fed ini mengakui bahwa ekonomi terus berkembang dengan laju yang kuat dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sehat dan tingkat pengangguran yang rendah. Namun inflasi meskipun menunjukkan tanda-tanda pelonggaran tetap berada di atas target jangka panjang The Fed ya sebesar 2% guys. Dan selama tahun lalu The Fed ini menyatakan ya pandangan yang lebih penuh dengan harapan ya mengenai keseimbangan risiko terhadap tujuan ganda untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan harga yang stabil. Namun prospek ekonomi masih belum pasti ya, dan The Fed tetap memperhatikan resiko dari inflasi ini guys. Dan meskipun suku bunga dipertahankan, The Fed ini mengisyaratkan untuk kemungkinan ya penurunan suku bunga di masa depan ini jika inflasi terus menurun. Namun Bank Sentral menekankan bahwa mereka akan melanjutkan dengan hati-hati dan memantau data ekonomi, terutama angka inflasi sebelum melakukan penurunan suku bunga. Federal Reserve menyatakan bahwa mereka tidak berharap untuk menurunkan suku bunga sampai mereka mendapatkan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target di 2% guys. Dan menurut proyeksi ekonomi terbaru dari The Fed ya, inflasi ini diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024 tetapi menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Dan Bank Sentral menaikkan proyeksi inflasi di 2024 ini sembari mempertahankan prediksi pertumbuhan PDB tidak berubah dari estimasi sebelumnya. Kemudian keputusan untuk mempertahankan suku bunga ini tidak berubah telah diperkirakan ya secara luas oleh pasar keuangan. Setelah pengembangan tersebut, pasar saham S&P 500 dan juga Nasdaq mencapai rekor tertinggi baru ya, terangkat oleh data inflasi yang membaik dan posisi dari The Fed yang mendukung guys. Dolar Amerika Serikat pada awalnya mengurangi kerugian tetapi kemudian menguat karena perkiraan pejabat dari The Fed ini menunjukkan ekspektasi untuk hanya satu kali penurunan suku bunga tahun ini, kontras dengan ekspektasi pasar untuk pelonggaran yang lebih agresif. Harga minyak juga ditutup lebih tinggi yang didukung oleh ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah ya, tapi kenaikannya terbatas karena kemungkinan penurunan suku bunga ditunda yang berpotensi berdampak pada permintaan energi di masa depan. Jadi kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya guys, dan ini cukup menarik untuk diikuti karena apapun yang diambil keputusan ya dari The Fed untuk suku bunga ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap hampir semuanya ya, baik dari aset-aset yang beresiko ataupun dari komoditas juga guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Dan selanjutnya guys, ini ada informasi yang cukup menarik. Kita lansir dari Coin Edition, diinformasikan bahwa Ripple ini menerbitkan USD stablecoin baru guys ya. Dan ini cukup menarik, di mana Ripple ini sebagai perusahaan pembayaran blockchain di belakang XRP ya, telah mengumumkan peluncuran stablecoin yang akan datang yang dijuluki RLUSD atau Real USD. Dan pengumuman tersebut muncul pada saat KTT XRP Ledger Apex, di mana CEO Ripple Brad Garlinghouse mengungkapkan simbol ticker dan menyindir nama stablecoin tersebut, yaitu "Saya suka menyebutkan Real USD" atau Ripple USD katanya. Dan meskipun Ripple belum menentukan ya tanggal peluncuran RLUSD ini, langkah ini sejalan dengan rencana ekspansi perusahaan yang lebih luas. Dan mengikuti pernyataan dari Garlinghouse ini ya, Ripple secara resmi mengumumkan peluncuran stablecoin yang didukung USD 1:1 melalui postingan di X. Dan sesuai dengan postingan X, RLUSD ini akan menawarkan transparansi dan juga stabilitas pada XRP Ledger dan juga Ethereum. Di mana Ripple menambahkan bahwa stablecoin tersebut akan diluncurkan akhir tahun ini guys. Dan kabarnya ya, dengan peluncuran RLUSD, maka Ripple bertujuan untuk menstabilkan transaksi di dalam XRP Ledger atau XRPL. Dan laporan menunjukkan ya bahwa stablecoin ini akan dapat diakses di XRP Ledger dan juga Ethereum, sementara ia menawarkan utilitas yang lebih luas di berbagai blockchain. Pada tanggal 4 April, Ripple mengisyaratkan ya rencananya untuk meluncurkan stablecoin, menandai masuknya Ripple ke dalam pasar senilai 150 miliar dolar. Dan laporan menyatakan ya bahwa stablecoin Ripple ini akan didukung oleh jumlah aset yang setara ya dengan dolar Amerika Serikat, kemudian obligasi pemerintah Amerika Serikat, setara kas dan lain-lain. Dan awal pekan ini ya, Direktur Pelaksana Ripple untuk Timur Tengah dan juga Afrika, yaitu Rhys Merrick, mengkonfirmasi peluncuran stablecoin Ripple meskipun ada masalah hukum yang sedang berlangsung ya. Dan stablecoin ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan ekosistem mata uang digital modern. Dan ini cukup menarik ya guys. Kita tunggu aja nanti untuk implementasi nyata ya dari RLUSD ini, apakah akan bisa bersaing dengan stablecoin besar lainnya seperti USDT, BUSD, FDUSD dan lain-lain. Ini cukup menarik tuh diikuti ya untuk persaingan di per stablecoinan guys. Oke. Selanjutnya, ini cukup menarik dan cukup mengejutkan juga ya. Nah, di sini diinformasikan dari Coindesk ya. Diinformasikan bahwa CRV atau token CRV ya dari Curve ini turun 30% karena adanya pinjaman yang terkait dengan pendiri dari Curve yang menghadapi resiko likuidasi guys. Wow, ini cukup mengejutkan juga. Jadi alamat yang terkait dengan pendiri Curve yaitu Michael Egorov ini meminjam hampir sekitar 100 juta dolar ya dalam berbagai stablecoin untuk meminjam 140 juta dolar dalam bentuk token Curve. Nah, protokol peminjaman token Curve ini dengan tokennya CRV ini anjlok 30% pada awal jam perdagangan Asia ya, karena beberapa posisi dari pinjaman tersebut yang diduga terkait dengan pendirinya yaitu si Michael Egorov ini mulai dilikuidasi secara otomatis yang menyebabkan aktivitas penjualan ini mendadak terjadi guys. Dan data yang dilacak ya oleh perusahaan analitik blockchain Look On Chain dan juga Arkham ya, ini menunjukkan bahwa alamat dari wallet Egorov ini telah mengambil pinjaman kumulatif stablecoin senilai hampir 100 juta dolar dan sebagian besar dalam bentuk Curve USD dengan jaminan Curve atau CRV senilai 140 juta dolar guys. Kemudian profil dari The Bank yang mencatat untuk pelacakan dari wallet Egorov ini juga menunjukkan bahwa ia telah meminjam dari Inverse, kemudian Ubuland, kemudian ada Frexland dan juga Curve Lamaland yang menggunakan token CRV ya sebagai jaminan.
dan total kepemilikan di seluruh wallet yang dilacak turun 50% dalam 24 jam terakhir ini. Dan transaksi dompet atau wallet menunjukkan bahwa Egorov secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko. Dan pada jam-jam awal Asia, beberapa pinjaman dilunasi di Inverse dan juga lama lain dengan token Frax, Dola, dan juga CRV. Dan beberapa alamat juga melakukan beberapa pertukaran antara CRV dan Tether USDT, data menunjukkan. Seperti yang terlihat ya dari screenshot di bawah ini guys. Nah, likuidasi posisi sebesar itu mulai memberikan tekanan ya pada protokol DeFi lainnya karena token Curve ini digunakan sebagai pasangan perdagangan dan juga pemberat ya dalam kumpulan perdagangan di seluruh ekosistem. Dan satu alamat di Fraxland yang merupakan protokol pinjam-meminjam yang berbeda, ini melihat sekitar 3,3 juta dolar ya dalam posisi yang dilikuidasi karena harga Curve turun. Dan ini adalah kedua kalinya posisi pinjaman Egorov menciptakan riak ya atau kekhawatiran di pasar kripto, di mana pada tahun 2023 eksploitasi terhadap beberapa kumpulan pinjaman Curve yang menyebabkan harga CRV ini tiba-tiba jatuh yang membuat lebih dari sekitar 100 juta beresiko terlikuidasi guys. Nah, dan pada saat itu para petinggi DeFi seperti pendiri Tron ya, yaitu Justin Sun ini juga turun tangan guys untuk memasok likuiditas dan mencegah terjadinya kredit macet ya yang mengakuisisi jutaan token CRV dengan harga diskon untuk mencegah resiko kerusakan agunan di seluruh ekosistem kripto guys. Jadi ini cukup mengejutkan ya informasinya karena untuk platform dari Curve ini sendiri ya merupakan salah satu platform pinjam meminjam yang cukup banyak penggunanya, apalagi untuk para pengguna di jaringan Ethereum ya. Dan sebenarnya Curve ini bukanlah platform baru, tapi ini sudah platform lama dan sangat terpercaya guys. Tapi tentu saja dengan adanya hal ini, tentu saja ini akan membuat sedikit kekhawatiran ya di market khususnya untuk Ethereum itu sendiri yang merupakan Curve ini salah satu platform di ekosistem Ethereum itu sendiri guys. Jadi untuk sementara nanti kita akan lihat apakah benar dana pinjaman dari si CEO-nya Curve ini akan terlikuidasi atau akankah ada satu tindakan ya yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan Curve itu sendiri guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi, dan buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai token Curve ya alangkah baiknya kalian amanin dulu atau kalian tukar ya ke aset yang lain guys, agar jika nanti terjadi sesuatu maka mungkin kalian bisa sedikit mengurangi resiko atau mungkin sedikit bisa mengurangi kerugian yang mungkin akan terjadi guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari CoinDesk juga, dan ini cukup menarik guys, dimana diinformasikan bahwa platform MetaMask ya, seperti yang kalian tahu lah, ini adalah wallet kripto. Ini menambahkan fitur yang diberi nama pool staking guys untuk validasi Ethereum yang lebih murah. Nah, ini menarik ya. Jadi fitur baru ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas staking yang sebelumnya membutuhkan investasi lebih dari 100.000 dolar. Tetapi proyek ini masih kekurangan fitur yang ditawarkan oleh platform staking lainnya. MetaMask sebagai wallet paling populer untuk Ethereum ya, akan meluncurkan fitur pool staking kepada para penggunanya mulai minggu ini dalam sebuah langkah yang akan membuatnya lebih murah ya untuk berkontribusi pada keamanan jaringan blockchain dibandingkan dengan menjalankan node validator secara penuh. Dan fitur baru ini akan memungkinkan para pengguna untuk berpartisipasi dalam staking Ethereum yang merupakan sebuah strategi investasi kripto populer yang melibatkan token parkir di sebuah alamat di blockchain dengan imbalan atau reward. Dan untuk blockchain proof of work seperti Ethereum, staking adalah cara utama agar jaringan tetap aman. Dengan pool staking, pengguna MetaMask sekarang memiliki cara mudah untuk melakukan staking Ethereum di tingkat perusahaan dan validator sambil mempertahankan kontrol penuh atas Ethereum mereka, mendapatkan reward dan membuat Ethereum lebih aman. Staking di Ethereum ini secara konvensional ya mengharuskan pengguna untuk menstakingkan ya atau mempertaruhkan sekitar 32 Ethereum di jaringannya ya, yang dengan harga pasar saat ini mencapai sekitar 112.000 dolar. Dan layanan untuk pool staking ini seperti Lido, Rocket Pool, dan sekarang ada MetaMask memberikan lebih banyak pengguna akses ya untuk staking dengan menggabungkan aset dari berbagai orang, sehingga memungkinkan siapapun untuk melakukan staking meskipun mereka tidak memiliki 32 Ethereum. Dan fitur staking dari MetaMask ini mungkin menjadi kejutan ya bagi beberapa pedagang eceran yang ingin melakukan staking, trading, dan juga memantau investasi staking mereka dalam satu antarmuka. Nah, tetapi di sini ya dari konsensus sedang mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan industri lainnya. MetaMask bukanlah dompet kripto pertama yang memperkenalkan fitur staking ya, dan ia kehilangan beberapa fungsi yang telah membantu membedakan platform staking yang sudah ada sebelumnya. Dan yang paling mencolok adalah Lido dan juga Rocket Pool yang menawarkan kepada para pengguna tanda terima atas simpanan mereka yang disebut token staking cair atau biasa disebut LST atau liquid staking
token ya yang dapat dipinjamkan lagi atau diinvestasikan kembali ke dalam protokol keuangan yang terdesentralisasi. Dan LST ini seperti Lido Staking yaitu STETH adalah salah satu aset yang lebih populer ya dalam perdagangan kripto. Dan MetaMask ini tidak berencana untuk menawarkan LST-nya sendiri ya sebagai bagian dari layanan staking gabungan, dan fitur staking baru ini tidak akan tersedia di Amerika Serikat ataupun Inggris. Ini menurut keterangan dari Consensus. Jadi ini cukup menarik ya, artinya para pengguna dari MetaMask ini bisa memanfaatkan fitur baru dari MetaMask ini yaitu staking ya, dimana kita bisa melakukan staking tanpa harus terikat ataupun terhubung dengan platform ketiga ya, sehingga bisa memperkecil adanya phishing dan lain-lain, yang tentu saja ini akan memberikan banyak peluang ya bagi para pengguna dan juga para staker sejati ya untuk memanfaatkan aset-aset mereka untuk bisa mendapatkan passive income ya hanya dengan menyimpannya saja guys. Oke, ini cukup menarik dan kita tunggu aja apakah fitur-fitur seperti ini akan ditawarkan juga ya oleh platform-platform sejenis atau mungkin akan ada fitur yang lebih menarik lagi. Nanti kita akan update lagi guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Kemudian untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di Telegram group ya, kalian mampir aja di situ. Dan juga seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.